Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction sedikit tentang tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan dissenting opinion terhadap putusan MK yang telah memenangkan atau menolak dari gugatan paslon nomor 1 dan nomor 3 dengan seluruhnya. Akan tetapi dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini ada 3 hakim yang melakukan dissenting opinion, artinya pendapat yang berbeda terhadap hakim-hakim lainnya. Nah, dissenting opinion ini sebetulnya dalam setiap persidangan, baik itu di persidangan um, mahkamah atau peradilan-peradilan di tingkat yang biasa, memang selalu ada yang dikatakan dengan dissenting opinion. Dari sekian hakim pasti ada satu dua hakim yang tidak sependapat dengan hakim-hakim yang lainnya. Nah, dari perkara ini kita telah dihebohkan bahwa baru pertama kali inilah Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dan melakukan keputusan yang ada 3 hakim dibacakan juga tentang dissenting opinionnya. Jadi dissenting opinion itu adalah pendapat dari hakim yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu ada 9 ya, ada 9, 3 ini diajukan dari DPR, kemudian 3 dari Presiden, dan 3 dari Mahkamah Agung. Nah, yang diajukan dari DPR inilah yang kemudian tempo hari ya kemarin telah melakukan dissenting opinion terhadap hakim-hakim lainnya. Sayangnya cuma 3 orang. Seandainya memang itu ada 6 orang, maka ini kubu nomor 01 dan 03 yang akan memenangkan. Tetapi hasil putusan MK kemarin menyatakan bahwa telah menolak semua gugatan dari 01 dan 03 terhadap pemilu curang, kemudian bansos, kemudian campur tangan pemerintah, ya, kemudian campur tangan aparat penegak hukum, dan itu semuanya yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi ditolak karena memang tidak ada pembuktian yang bisa diberikan oleh kubu 01 dan 03. Namun demikian kita memahami di sini ada 3 hakim yang melakukan dissenting opinion ini adalah hakim-hakim yang berbeda pendapat dengan 6 hakim lainnya, termasuk hakim ketua Mahkamah Konstitusi ya. Sebetulnya ya kalau kita lihat di sini bahwa dissenting opinion ini sesuai juga dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa dissenting opinion ini merupakan dalam hal putusan yang tidak mufakat atau tidak bulat ya. Pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Jadi karena ada 9 hakim ini, 3 hakim yang berbeda pendapat, kemudian nanti di perbedaan pendapat itu disebut dengan dissenting opinion yang kemudian dimasukkan ke dalam kutipan di bawah putusan. Jadi pendapat yang 3 hakim ini tidak masuk dalam ranah pertimbangan majelis hakim yang lain, kemudian juga tidak masuk di dalam putusannya, di dalam amar putusannya yang menguatkan atau memenangkan salah satu calon. Tetapi perlu diketahui juga bahwa 3 orang hakim yang melakukan dissenting opinion ini pun pada akhirnya menyetujui dan menandatangani putusan MK tersebut. Nah, sehingga apa yang telah dilakukan oleh 3 hakim ini tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menggugat lagi perkara ini dibawa ke jenis pengadilan lain. Nah, sementara ini kita dipertontonkan dari
kubu PDIP ya, yaitu Pak Hasto Kristianto ya, yang kemudian beliau menyatakan bahwa ini masih ada celah hukum dan akan melaporkan KPU sekali juga sebagai dasar hukumnya dissenting opinion dari 3 hakim ini ke PT UN, yaitu ke Pengadilan Tinggi Hukum Tata Usaha Negara. Padahal kalau kita lihat di situ, menurut saya ini cuma ya tidak mempengaruhi apa-apa terhadap putusan MK, meskipun nanti dalam PT UN misalnya diterima 01 dan 03, tetapi itu tidak berarti apa-apa terhadap putusan MK yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah lalu ya. Nah ini kita juga perlu tahu juga bagaimana sih fungsi daripada dissenting opinion ini. Dissenting opinion ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, hanya bisa dijadikan untuk keperluan akademis. Misalnya kita kuliah di hukum, ambil jurusan tata negara di S2 hukum, kemudian kita membahas masalah dissenting opinion ini bersama rekan-rekan kita dan dosen-dosen kita, itu boleh ya. Atau kita membuat suatu tesis, skripsi dan sebagainya dengan dasar kepada dissenting opinion yang telah dikemukakan oleh 3 hakim ini. Ini sama juga dengan yang namanya jurisprudensi, di mana dalam jurisprudensi baik itu Mahkamah Agung, baik itu Mahkamah Konstitusi, ini seringkali dijadikan sebagai dasar pertimbangan saja bila kita satu perkara kemudian berkaitan dengan perkara yang kita tengah jalani, kemudian kita mengajukan jurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor sekian yang perkara yang bersama, tetapi itu juga tidak membuat hakim harus berpatokan kepada jurisprudensi. Jadi antara jurisprudensi dengan dissenting opinion ini sama, ya sama, kekuatan hukumnya sama, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk kita menggugat kembali berdasarkan dissenting opinion. Nah, ini ya bisa dilakukan sekali lagi untuk keperluan akademis ya, terutama bagi para mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum umpamanya, atau juga mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang magister hukum di hukum tata negara dan sebagainya. Jadi menurut saya Pak Hasto Kristianto yang kemudian menggugat lagi ke PT UN ya dengan berdasar kepada dissenting opinion ini, ya ini akan sia-sia saja menurut saya. Ya seharusnya memang sepatnya lah mereka menyudahi dari yang telah dihasilkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu, kemudian merajut kembali hubungan yang baik, tidak harus menggugat lagi, padahal gugatan dari ke PT UN itu tidak akan mempengaruhi daripada putusan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi itu keputusannya mengikat dan terakhir. Jadi setelah majelis hakim mengetok palu memenangkan pasangan paslon nomor 2, kemudian menolak dari gugatan atau permohonan yang diajukan oleh 01 dan 03, maka secara otomatis tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa menjegal atau membatalkan daripada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, jadi itu saja tanggapan dari kami dari tim Gerbang 7 ya, sebagai pengalaman bagi kita semuanya, karena kita sementara ini sudah dihadirkan dengan berita-berita dengan istilah-istilah hukum mengenai dissenting opinion ini ya. Ternyata setelah kita pelajari dan segala macam,
dan ini pun perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat luas ya, terlebih kepada para subscriber saya, apa sih yang dimaksud dengan dissenting opinion. Nah, ternyata dissenting opinion itu adalah pendapat hakim yang berbeda, dan itu lumrah sekali. Dari sekian hakim yang menjidangkan pasti ada yang berbeda, tetapi pada saat penandatanganan putusan MK, hakim yang berbeda 3 orang ini pun kemudian menandatangani putusan yang menyatakan menolak. Jadi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum apapun, apalagi ke PT UN ya, karena tidak ada kaitannya dengan proses dari sengketa Pilpres ini. Nah, itu saja. Barangkali ada pendapat lain dari rekan-rekan semuanya. Sekarang marilah kita menatap Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik lagi ya. Kepada mahasiswa tentunya lebih bersemangat lagi untuk menggali ilmu hukum, terutama hukum tata negara yang saat ini kita sudah dipertontonkan begitu banyak kuasa-kuasa hukum, baik dari pihak kubu 01, 03, dan 02 yang mengeluarkan isi otaknya untuk berargumentasi di Mahkamah Konstitusi, sehingga sedikit banyak kita tertarik untuk membahas ini. Jadi itu saja, silakan Anda tulis di kolom komentar bila Anda memiliki pandangan lain terhadap apa yang saya telah jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.